Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Walid Nurrohman. Di sini saya akan mereview jurnal dari analisis kelayakan investasi mesin printing percetakan offset untuk meningkatkan kapasitas hasil output pada PT XYZ dan mata kuliah ekonomi teknik. Latar belakang penelitian yang saya buat ini adalah investasi merupakan salah satu upaya strategis perusahaan dalam meningkatkan kapasitas produksi dan efisiensi operasional. Dalam dunia bisnis modern yang sangat kompetitif, perusahaan dituntut untuk melakukan investasi yang tepat guna menjaga daya saing serta meningkatkan produktivitas PT XYZ. PT XYZ adalah perusahaan yang bergerak di bidang percetakan dan kemasan yang saat ini menghadapi kendala akibat penggunaan mesin cetak offset yang telah melewati masa ekonomisnya. Mesin yang sudah tua menyebabkan downtime tinggi dan keterlambatan dalam proses produksi sehingga mengganggu pengiriman pada pelanggan. Analisis kelayakan investasi sangat penting agar keputusan yang diambil oleh perusahaan tepat sasaran dan menguntungkan. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk menilai kelayakan finansial dari investasi tersebut adalah dengan analisis net present value atau NPV, internal rate of return (IRR), dan payback period atau PP. Selain itu, evaluasi efektivitas mesin menggunakan metode overall equipment effectiveness atau OEE juga digunakan untuk mengetahui sejauh mana mesin berkontribusi terhadap kinerja operasional perusahaan. Rumusan masalah yang dapat diambil adalah yang pertama itu apakah investasi mesin printing percetakan offset layak untuk dilaksanakan oleh PT XYZ. Yang kedua, seberapa besar nilai NPV, IRR, dan payback period dari investasi yang direncanakan. Yang ketiga, bagaimana efektivitas mesin yang ada berdasarkan perhitungan OEE. Tujuan penelitiannya yang pertama menilai kelayakan investasi mesin printing percetakan offset dari aspek finansial dan operasional, menghitung nilai NPV, IRR, dan payback period untuk investasi mesin yang direncanakan. Yang ketiga, mengetahui nilai OEE mesin printing offset saat ini sebagai dasar pertimbangan investasi. Landasan teorinya mencakup investasi yang sudah saya jelaskan tadi, yang kedua capital budgeting, dan yang ketiga itu net present value atau NPV. NPV adalah metode yang digunakan untuk menghitung selisih antara nilai sekarang dari arus kas masuk yang diharapkan dengan nilai investasi awal. Jika NPV positif, maka investasi tersebut dinilai layak. NPV adalah metode yang digunakan untuk menghitung selisih antara nilai sekarang dari arus kas yang telah diterapkan dengan nilai investasi awal. Jika NPV positif, maka investasi tersebut dinilai layak. Yang ini terdapat rumus juga. RA itu arus kas bersih pada periode T, I tingkat diskonto atau bunga, N umur proyek atau tahun, CO investasi awal. Jika NPV itu nilainya di atas dari 0, maka investasi itu dianggap layak. Yang keempat itu IRR atau internal rate of return. IRR adalah tingkat diskonto yang menyebabkan NPV dari proyek investasi sama dengan 0. Metode ini digunakan untuk mengevaluasi tingkat pengembalian internal dari investasi. IRR dihitung dengan mencari nilai III yang memenuhi. Jika IRR lebih besar dari tingkat bunga yang digunakan perusahaan, maka investasi dinilai menguntungkan. Yang selanjutnya ada payback period. Payback period adalah metode yang menghitung periode waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan modal awal investasi melalui arus kas bersih yang dihasilkan proyek. PP menjadi indikator cepat tidaknya investasi tersebut, memberikan pengembalian, dan semakin pendek waktu pengembaliannya, semakin menarik proyek tersebut bagi perusahaan. PP adalah waktu yang diperlukan untuk mengembalikan investasi awal dari arus kas masuk. Rumus sederhana untuk menghitung PP adalah PP sama dengan CO dibagi arus kas tahunan. Selanjutnya ada OEE atau Overall Equipment Effectiveness. OEE adalah metode untuk mengukur efektivitas mesin atau peralatan dalam proses produksi. OEE mencakup 3 komponen utama, yaitu availability, performance efficiency, dan rate of quality product. Menurut Teguh 2018.
OEE merupakan parameter penting dalam mengevaluasi seberapa efektif suatu mesin digunakan untuk mendukung proses produksi. OEE mengukur efisiensi total suatu mesin dengan mempertimbangkan 3 komponen utama. OEE sama dengan availability dikali performance dikali quality. Metode penelitian yang saya gunakan, jenis penelitiannya itu dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Objek penelitiannya dilaksanakan di PT XYZ yang berlokasi di Jalan Imam Bonjol nomor 838, Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur pada periode Februari 2024 sampai Juli 2025. Pengumpulan datanya mencakup observasi langsung, wawancara, dokumentasi. Analisis datanya menggunakan depresiasi garis lurus dengan rumus depresiasi tahunan sama dengan harga perolehan dikurang nilai residu dibagi umur ekonomis. Lalu ada perhitungan OEE. Yang pertama menghitung availability rate yang yaitu availability sama dengan operating time dibagi loading time. Lalu yang kedua performance rate yaitu performance sama dengan output aktual dibagi output ideal. Lalu yang ketiga quality rate. Quality sama dengan produk baik dibagi total output. Lalu ketiganya dikalikan untuk menghasilkan nilai OEE. Selanjutnya menggunakan metode analisa kelayakan investasi. Yang pertama menggunakan rumus net present value, yang kedua menggunakan rumus internal rate of return atau IRR, lalu terakhir menggunakan payback period atau PP. Hasil dan pembahasannya yaitu hasil perhitungan efektivitas mesin saat ini. Availability rate rendah akibat tingginya downtime paling rendah di angka 33%. Performance rate tidak stabil akibat output aktual jauh di bawah kapasitas ideal, paling rendah 34,9%. Quality rate berada di kisaran 77% sampai 87% yang menunjukkan masih ada produk cacat atau reject dalam proses produksi. Identifikasi permasalahan produksi yaitu downtime tinggi, rata-rata 8 jam per hari, setting warna dan plate sering harus diulang, mesin tidak mampu memenuhi target output 10.000 unit per jam, hanya mencapai 1.234 unit per jam. Analisis hasil kelayakan investasi. Yang pertama, perhitungan mesin baru. Investasi mesin baru senilai 12 miliar dengan umur ekonomi 10 tahun. Depresiasi tahunan yaitu mencapai 1,2 miliar. Perhitungan NPV-nya menghasilkan Rp220.607.149 dan payback periodnya itu sekitar 6,5 tahun. IRR perhitungannya itu sebesar 11,2%. 11,02% sedikit lebih besar dari suku bunga 11% yang mengindikasikan bahwa investasi ini masih dapat diterima. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai kelayakan investasi mesin di PT XYZ. Yang pertama, kinerja mesin saat ini. Mesin cetak offset yang digunakan menunjukkan performa yang tidak optimal dengan nilai OEE rata-rata di bawah 85% dan kelayakan finansialnya dengan NPV sebesar 227 juta itu positif. Payback period 6,5 tahun lebih pendek dari umur ekonomis mesin yaitu 10 tahun. IRR sebesar 11,02% lebih tinggi dari suku bunga 11%. Maka investasi mesin baru dinyatakan layak untuk dilaksanakan. Pergantian mesin akan membantu perusahaan memenuhi target produksi 10.000 unit per jam, mempercepat waktu pengembalian investasi, dan meningkatkan kepuasan pelanggan melalui pengurangan keterlambatan pengiriman. Saran yang dapat saya sampaikan ini PT XYZ disarankan segera merealisasikan pembelian mesin cetak offset baru untuk mengurangi kerugian akibat downtime yang sering terjadi. Perusahaan sebaiknya meningkatkan pengawasan terhadap pemeliharaan mesin baru untuk menjaga nilai OEE tetap di atas standar 85%. Setelah pengadaan mesin baru, disarankan dilakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas investasi, lebih baik dari aspek produksi maupun keuangan. Perlu dipertimbangkan pula pelatihan untuk operator dan teknisi agar familiar dengan teknologi mesin yang baru guna memaksimalkan performa mesin. Sekian, terima kasih presentasi singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.